puji Tuhan kita bisa berhimpun di tempat ini, ya, walaupun kelihatannya protokolnya kurang pegang, saudaraku, ya, jaraknya. Tapi mungkin tempatnya atau gimana ya, mungkin berikutnya bisa kita itu lagi nanti. Ya, terpujilah Tuhan. Saya mau sampaikan tentang kehidupan yang mengalami terobosan. Ya, saudara, setiap kita merindukan satu kehidupan yang mengalami terobosan, ya, mengalami penjebolan, ya. Rasanya suntuk, rasanya capek, rasanya lelah, ya, bulan-bulan ini, ya. Tapi firman Tuhan katakan, ya, biar kita mengalami terobosan dan kemenangan. Saya terus juga belajar untuk bisa mengalami breakthrough, ya, penjebolan, ya. Ada kemenangan dalam hidup kita, ya. Ada penjebolan, ada breakthrough, ya. Itu luar biasa. Ya, kita buka dalam Kisah 12. Ya, 5 sampai 10, Kisah 12. Kalau LCD bisa dibukakan. Ya, Kisah 12 ayat 5 sampai 10. Kisah Rasul pasal 12. Kisah Rasul pasal 12 ayat 5. Ayat 5. Saya baca ayat 5, saudara baca ayat 6 terus sampai 10. Ya. Kisah Rasul 12 pasal 5 saya bacakan. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Ya, posisi Petrus di penjara, saudara. Ya. Kita tidak di penjara, tapi rasanya kayak di penjara. Ya. Terus tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayat 6, saudara baca. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan orang-orang, Petrus duduk bersama orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawas sedang berkawal di luar. Iya, Petrus di penjara dibelenggu 2 rantai. Ya. Ayat 7 saya bacakan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ayat 8. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan tegakkan sabukmu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Ya, ayat 9 saya bacakan. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Ayat 10. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke penjara, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Iya, luar biasa. Ini ceritanya Petrus ditangkap, dibelenggu oleh Herodes. Ya, terus malaikat hadir melepaskan Petrus dari tahanan, dari rantai. Ya, ini suatu mukjizat yang luar biasa. Petrus mengalami kemenangan yang luar biasa, saudaraku, ya. Biar kalau kita mau belajar tentang dalam Kisah 12 ini, ya, kita coba aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita mengalami namanya breakthrough atau penjebolan, ya, atau ya terobosan dalam hidup kita, ya, supaya kalau kita saat ini mengalami letih, lesu, ya, saudaraku, saudara capek, ya, letih, lesu, capek, ya, waduh bosen Pak, kekristenanku cuman gini-gini aja, ya. Jadi firman ini bagus, ya, untuk saudara, supaya saudara mengalami satu terobosan yang luar biasa, ya, satu kemenangan yang luar biasa, breakthrough. Breakthrough itu tidak dipengaruhi oleh situasi, ya. Kalau saudara, kehidupan saudara masih dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan domisili, saudaraku, hidup saudara imbang, tidak menentu, ya. Orang mengalami breakthrough, orang mengalami kemenangan, orang mengalami penjebolan itu tidak terpengaruh dengan situasi. Ya, itu luar biasa. Kekristenan itu satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, jadi orang bisa bergoncang, apapun keadaan bisa bergoncang,
tapi kita tidak tergoncangkan. Amin. Amin. Firman Tuhan tidak tergoncangkan. Ya, itu luar biasa. Setiap kita merindukan namanya breakthrough, ya, penjebolan. Ya. Setiap kita merindukan namanya kemenangan, penjebolan dalam hidup kita, supaya kita tidak dipengaruhi, diombang-ambingkan oleh keadaan dan situasi. Pak, bisa Pak kita hidup di dalam dunia ini tidak diombang-ambingkan. Kalau saudara berdiri di atas firman, bisa. Tapi kalau saudara berdiri di atas perasaan, ya tidak bisa saudara. Ya. Saudara masih tetap diombang-ambingkan. Ya. Ini satu level yang lebih tinggi saudara. Ya. Satu kehidupan kekristenan yang lebih tinggi lagi. Dimensinya lebih tinggi supaya saudara tidak terpengaruh dengan situasi sekarang ini. Pak, nek cicilan ini jatuh tempo terus duit gak ono apa Pak? Tak bingung dah Pak. Nah itu jadi masalah saudaraku. Berdoa, semakin banyak masalah, tambah jam doanya ditambah. Amin. Kalau dulu saudara doa saudara hanya pagi, tambah malam. Ya 10 menit malam, tambah doa lagi, ditambah jamnya. Ya, jangan kena masalah tambah mengkeret. Ya. Tambah hilang, tidak pernah ibadah, tidak pernah lihat live streaming, ya, tidak pernah memuji Tuhan, malah hilang, saudara. Seharusnya kalau ada masalah, saudara semakin setia kepada Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan, semakin saudara berharap kepada Tuhan. Amin. Bukan semakin menjauh, saudara. Ya. Jadi orang Kristen kena persoalan kadang-kadang ada semakin menjauh, ada yang semakin mendekat. Ya. Mungkin salah persepsi dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Dia semakin menghilang, menjauh. Saudara nanti kalau berjalannya waktu, saudara akan semakin tahu bahwa itu semua untuk kebaikan saudara dan saya. Amin. Amin. Kita akan naik lebih lagi, meningkat lebih lagi. Oh, itu dah Tuhan memproses saya. Saudara akan mengerti rencana Tuhan kalau saudara berjalannya dengan waktu. Ya. Nah itu luar biasa. Saudaraku, mari kita belajar di dalam Kisah 12 bagaimana Petrus mengalami kemenangan ini. Biar kita aplikasikan dalam hidup kita supaya kita juga mengalami kemenangan. Saya merindukan mengalami kemenangan. Saudara juga merindukan breakthrough itu. Amin. Setiap kita, saya percaya saudara merindukan kemenangan dan penjebolan itu. Amin. Kalau saudara bisa lakukan, wow, firman Tuhan luar biasa. Ya. Saudara, sekarang ini saudara hidup tidak bisa hidup dengan situasi. Wah, kalau kita hidup dengan situasi, saudara gampang berubah. Ya, orang Jawa bilang iso tempe sore delik, mencela-menceli. Ya. Nah itu sulit. Ya. Tapi kalau saudara berjalan di atas firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan saudara pegang, nah itu luar biasa. Ya. Saudara akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Ya. Kita mau belajar dari Petrus yang lepas dari penjara. Ya. Bagaimana Petrus mengalami kemenangan yang luar biasa. Ya. Di dalam ayat 5, ya, orang-orang lain itu bertekun berdoa buat Petrus, berdoa syafaat. Ya, saya kalau berdoa bisa setengah jam, minim setengah jam, 45 menit 1 jam kebanyakan. Ya, doa saya pagi, sekarang banyak masalah, tak tambah lagi malam. Ya, tak tambah lagi malam. Habis kerja, saya nge-grab sudah online. Habis nge-grab jam 8 malam saya langsung doa lagi, mandi-mandi. Ya, supaya saya kuat. Ya. Jadi luar biasa. Yang pertama ialah jemaat mendoakan Petrus dalam ayat yang kelima. Kalau saudara lihat ayat ini, jemaat mendoakan Petrus. Bagaimana kita mengalami terobosan, kemenangan yang luar biasa dalam hidup kita, breakthrough, penjebolan. Ayat 5 mengatakan berdoa. Sembahyang Pak, sembahyang Bu, sembahyang pegangnya. Apapun masalah saudara, ya, kesulitan apapun yang saudara hadapi, saudara harus sembahyang. Berdoa, kehidupan doa semakin melekat kepada Tuhan. Ini satu kehidupan yang luar biasa. Kehidupan rohani itu di atas kehidupan manusia biasa. Kehidupan rohani ini di atas kehidupan duniawi. Ya, coba buka dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Ya. 1 Korintus 2 ayat 14.
1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya. Kehidupan rohani, dimensi rohani itu lebih tinggi, saudaraku. Ya, dari kehidupan duniawi. Kehidupan duniawi kalau menghadapi masalah sedih. Ya, tapi kehidupan rohani tidak. Menghadapi masalah tetap sukacita. Itu orang Kristen. Amin. Ya, menghadapi masalah tetap sukacita. Tetap enjoy, tetap sukacita, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Ya, yang tidak tergoncangkan. Ini dimensi rohani itu lebih tinggi dari duniawi, dari kedagingan. Dikatakan 1 Korintus 2:14. Dimensinya lebih tinggi. Makanya saudara harus berdoa. Daniel itu sehari 3 kali berdoa. Ya. Banyak saudaraku, teman-teman sekitar sepupu 5 kali berdoa. Kita bagaimana, berapa kali kita berdoa? Saya pernah punya saudara orang Buddha, itu berdoanya 2 kali rutin, harus konsisten. Pagi sama sore berdoa, cakuap berdoa antar. Sampai tonggo kanan kiri dengar, orang lipat dengar. Ya, wih doa ini luar biasa. Nah kalau orang Kristen seperti itu saudara, wow, luar biasa. Ya, apapun masalah saudara, saudara harus berdoa konsisten. Setiap hari berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Alami satu dimensi yang lebih tinggi, dimensi rohani. Kalau doa saja cuma 5 menit, 2, 3, 5 menit, 10 menit, saudara belum masuk dalam hadirat Tuhan. Lalu dimensi rohani, dimensi yang tidak tergoncangkan dengan situasi dan kondisi. Amin. Ya. Oleh malam ini kalau saudara kurang berdoa, doa ditambah. Semakin banyak masalah, semakin banyak doa. Amin. Saudara nanti disuruh Tuhan, rohmu menyala-nyala. Nanti saudara disuruh Tuhan, bersukacitalah. Nanti saudara disuruh Tuhan, tetaplah menyala-nyala. Kalau itu logika tidak masuk akal. Aku menghadapi masalah, tapi Tuhan ngomong, tetaplah engkau bersukacita. Sebab Tuhan tahu di balik itu semuanya. Saudara akan mengalami terobosan. Amin. Mengalami kemenangan dalam hidup saudara. Saudara diberi kemampuan dengan doa itu. Ya, doa itu luar biasa. Pemirsa almarhum doanya 3 jam pagi, 3 jam malam, 6 jam. Pak, tak kerja Pak. Ya itu yang mungkin dia konseling, ya dicari waktunya. Ya nggak ada waktu itu nggak ada. Saudara harus sediakan waktu. Saudara bisa planning waktunya. Berdoa. Semakin banyak masalah, semakin gandol Gusti. Lagunya Pak Ade, gandol Gusti. Ya, gandol Gusti. Semakin banyak masalah, tambah lagi 3 kali Pak Daniel. Benny Hinn kalau doa pernah doa 6 jam keluar dari doa, itu sih dilewati pada ngeblak. Itu luar biasa. Kehidupan doa yang luar biasa. Bukan pakai masalah tambah gak berdoa, ngadepin dengan kekuatan sendiri. Ya, harus banyak doa. Amin. Yang pertama syarat saudara mengalami terobosan rohani, terobosan mental, terobosan kehidupan. Pertama harus kehidupan doa. Ya, saudara harus punya kehidupan doa, konsisten doa yang luar biasa. Ya, ditambah apalagi kalau saudara bisa bahasa roh, gunakan bahasa roh. Ya, gunakan bahasa roh. Setelah hadirat Tuhan turun, saudara bisa bersyafaat, doakan anak istri, doakan orang-orang teman-teman saudara. Ya, yang pertama berdoa. Ya, itu ayat 5. Dan ayat 7. Yang kedua, bagaimana kita mengalami breakthrough, penjebolan dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama berdoa. Ayat 7 ya, mengatakan bangunlah. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Bangunlah Petrus. Setelah Petrus bangun, itu rantai
merotoli, saudara, bahasa Jawa nih. Bangun Petrus. Saudara baca tadi ayat itu ikatan rantai, diikat dua rantai, lepas setelah Petrus bangun. Bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Kalau saudara menghadapi tidur masalah, engkau banyak masalah, engkau selama ini tertidur karena masalahmu terlalu banyak bertubi-tubi. Masalah satu berganti terus sampai kerohanianmu tidur. Ayat ini mengatakan bangun dari tidur. Bangun dari cara hidup hawa nafsu. Jangan hidup di dalam hawa nafsu. Ya, bangun. Bagaimana kita menghadapi kekristenan mengalami terobosan? Tidak ada cara lain, saudara harus bangun. Sampai rantai itu rontok kalau Petrus bangun. Ditepuk pundaknya, bangun Petrus. Rantainya rontok. Ya, luar biasa. Kalau saudara baca Roma 12 ayat 11. Ya, Roma 12 ayat 11. Ini ayat terkenal. Biar rohmu menyala-nyala. Ya. Kehidupan kekristenan itu bangun, tidak tidur. Pakai masalah tidur, ya. Kehidupan jauh dari Tuhan tidur, ya. Orang yang bangun itu rohnya menggebu-gebu, menyala-nyala. Amin. Ya. Kekristenan saya beberapa kali ya pernah berkata kekristenan kalau rohnya tidak menyala-nyala, ya. Kekristenannya itu dia tidak mampu mematikan kedagingannya. Ya. Kalau orang Kristen hidupnya rohnya tidak menyala-nyala, kehidupan orang Kristen itu sama dengan kehidupan Kristen orang lain, dunia. Kalau orang Kristen rohnya padam, kekristenan, kehidupan kekristenan itu tidak jauh beda dengan orang di luar sana. Jadi roh saudara harus menyala. Kalau roh saudara padam, saudara sama persis jibles orang bahasa Jermannya dengan orang dunia. Mematikan hawa nafsu tidak bisa. Kalau roh saudara padam, saudara tidak bangun. Saudara tidak pernah doa mati kekristenan saudara, rohani saudara mati. Kekristenanmu tidak jauh beda dengan orang di luar sana. Caranya bagaimana Pak supaya roh saya menyala? Saudara harus banyak doa. Roh saudara harus menyala supaya saudara mampu. Amin. Mampu mematikan keinginan daging. Bunyinya roh saudara harus menyala. Roma 12 ayat 11. Biar rohmu menyala-nyala. Ya. Kalau roh saudara padam, saudara kekristenan saudara sama persis dengan roh yang di sana, orang-orang di sana. Ya. Galati 5 ayat 16. Ya. Hiduplah oleh roh, maka kamu dapat mematikan keinginan daging. Mematikan daging tidak perlu berupaya dengan kekuatan sendiri, saudara. Tidak perlu. Tidak perlu kita berkonfrontasi. Waduh. Mematikan daging gampang. Kalau saudara hidup di dalam roh, saudara diberi kemampuan untuk mematikan daging. Amin. Kalau roh saudara menyala-nyala, saudara diberi kemampuan untuk mengalahkan hawa nafsu. Oh dulu marah Pak, sekarang sabar. Oh luar biasa. Dulu pemarah, dulu peminum Pak, sekarang bertobat. Itu kalau nggak Tuhan nggak bisa. Ya, itu luar biasa. Ada perubahan hidup. Ya. Hanya orang Kristen yang rohnya menyala yang bisa mematikan keinginan daging. Orang Kristen kalau padam, kekristenannya sama dengan orang luar. Ya, sama persis. Ya. Jadi yang kedua, saudaraku bangun dari tidur. Orang bangun rohnya menyala. Amin. Orang yang menyala rohnya, wow luar biasa. Dia diberi kemampuan ya untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, kalau rohnya menyala. Kalau rohnya padam, dia tidak mampu berubah, boro-boro berubah. Sampai mati nggak bisa berubah ya katanya orang. Karena dia pakai kekuatan sendiri, saudara. Ya. Yang kedua, roh saudara harus menyala. Kekristenan saudara,
sesuatu yang baru, Pak. Iya, baru. Mungkin saudara baru dengar. Itu menggairahkan saudara-saudara menyala. Kekristenanmu menggairahkan. Orang Kristen kalau ada masalah tetap tenang, teduh, hatinya ayem. Pakai masalah si ayem hatinya. Saudara akan mengalami breakthrough, mengalami penjebolan. Saudara seperti batu karang, ya kuat. Karena ada roh Tuhan di dalam diri saudara, itu lebih besar dari semuanya. Amin. Bangun dari tidur. Ya, tidur apa, Pak? Ya, tidur dengan banyak persoalan saudara tidur. Ya, tidur mungkin saudara hidup di dalam hawa nafsu. Saudara tidur rohani saudara. Bangun rohani supaya engkau dapat mengalahkan keinginan daging, supaya engkau mengalami kemenangan yang luar biasa, breakthrough, penjebolan. Oh, di tengah badai tetap tenang, tengah masalah tetap tenang, bersekutu sama Tuhan. Ya, itu luar biasa. Ya, menikmati hadirat Tuhan itu satu kekuatan yang luar biasa. Ya, itu yang kedua. Ya. Yang ketiga itu ayat 8. Ya, pakailah jubahmu. Dikatakan itu, ya kenakanlah jubahmu. Ya, jubah berbicara dengan pujian dan penyembahan. Ya, breakthrough bisa terjadi kalau saudara hidup dalam pujian dan penyembahan. Ya, kehidupan yang kemenangan, kehidupan yang mengalami penjebolan. Ya, gak sumpah terus, gak sedih terus. Saudara, orang Kristen jangan ada yang terikat. Saudara harus mengalami penjebolan, breakthrough. Wah, saya gak berdaya, Pak. Saya terikat. Orang Kristen harus merdeka, harus banyak doa. Ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan itu roh. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Ya, 2 Korintus 3:17. Tuhan itu roh. Di mana ada roh Tuhan, itu ada kemerdekaan. Pak, wah, aku kok sih diikat, Pak. Itu sumpah, Pak. Sedih. Nah, hati-hati, saudara. Ya, saudara, zaman kayak gini jangan stres, jangan depresi, bisa-bisa COVID, saudara. Saudara harus obatnya COVID itu mah seneng. Ya, orang kena COVID di karantina maka nyanyi terus, karaokean. Ya, kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian. Luar biasa. Mazmur 22 ayat 4. Untuk mengalami breakthrough itu saudara harus memuji dan menyembah Tuhan, hidup dalam pujian dan penyembahan, supaya saudara mengalami breakthrough, penjebolan. Kalau saudara masih diikat, ya saudara terus memuji dan menyembah Tuhan. Dulu Pak Yakub ini punya karunia pelepasan. Kalau dia ngusir, ambil gitar nyanyi dia. Jarang ngusir, dalam nama Yesus keluar, ambil gitar nyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pujian dan penyembah Allah hadir. Ngibrit iblisnya Allah hadir. Amin. Amin. Ya. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Luar biasa. Jadi Allah itu duduk di atas pujian. Seorang memuji dan menyembah Tuhan. Oh, Tuhan senang. Kalau Tuhan senang, kebutuhan saudara dicukupi. Amin. Itu luar biasa. Ada breakthrough kalau saudara hidup dalam pujian dan penyembahan. Hidup dalam pujian dan penyembahan. Kalau sedih, nyanyi terus. Ya, kayak film India. Kerja nyanyi, turun nyanyi, ngantuk nyanyi. Ya, saudara.
Saudara nyanyi terus pakai jubah pujian. Iya. Supaya saudara mengalami penjebolan, breakthrough. Ya. Kalau saudara terlalu sumpek, berbahaya saudara. Ya. Hormon saudara berbahaya, saudara bisa sakit-sakitan nanti. Saudara tetap bersuka cita. Kenakan jubah pujian, Allah hadir. Kalau saudara memuji Tuhan, tentu saja memuji bukan dari mulut, dari hati. Oh, Allah hadir, Allah dibesarkan, Allah disembah, Dia hadir. Kebutuhan saudara, wah itu luar biasa. Saya pernah naik ke Ungaran, Bukit Doa Ungaran. Itu ada gambarnya, Shekinah Glory, tabut perjanjian. Ya, itu ruangan itu panjang besar, di dalamnya ada tabut perjanjian. Ya, ditulisi hanya untuk memuji dan menyembah. Tidak boleh saudara doa minta-minta di situ, tidak boleh. Kalau saudara pernah masuk ke Ungaran, Bukit Doa, saudara akan pernah mengalami kayak gitu. Satu ruangan ada tabut perjanjian, ditulisi di sini hanya untuk memuji dan menyembah. Ya, lupakan dulu masalahmu, Tuhan tahu, Maha tahu. Amin. Amin. Hanya untuk memuji dan menyembah. Kalau saudara masuk ke situ memuji tok, menyembah Tuhan tok, wis titik. Saudara tidak boleh doa pribadi. Ada gambar tabut perjanjian, Shekinah Glory, hadirat Tuhan. Memuji dan menyembah tok, Allah hadir. Waduh saudara, beres. Amin. Amin. Masalah saudara dan masalah saya beres. 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak muncul dalam hati dan pikiran, disediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Amin. Kenakan jubah pujian, Dia hadir. Kalau Dia hadir, beres. Amin. Dalam nama Yesus ada penjebolan dalam setiap kita. Penjebolan keuangan, ya, penjebolan pekerjaan, penjebolan pemulihan dan lain sebagainya. Puji Tuhan, sembah Tuhan, puji Tuhan terus. Ya, ya itu yang ketiga. Ya, saudara harus mengenakan jubah pujian dan penyembahan. Kenakan jubah. Terus bangkit harus mengenakan jubah. Ya. Yang ketiga, yang keempat, bagaimana kita mengalami breakthrough, ya, penjebolan dalam hidup kita. Ya. Kalau saudara merindukan mengalami breakthrough atau penjebolan, saudaraku, saudara melakukan firman ini, wow, saudara luar biasa. Nanti saudara tidak gampang susah. Ya. Roh saudara kuat, kehidupan saudara di atas rata-rata. Tadi dalam 2 Korintus 3 itu jelas. Manusia rohnya beda dengan manusia duniawi. Ya. Itu levelnya lain, saudara. Ya. Mana ada orang yang tidak dipengaruhi oleh situasi. Ya. Jadi luar biasa. Ya, yang keempat, ikutlah aku. Ya, mengikut Tuhan. Yang keempat, mengikut Tuhan, mengalami terobosan itu ikut Tuhan. Jangan mengikuti masalah. Jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau saudara hidup dalam masalah, hidupmu sampai terpengaruh dengan masalah, sampai kurus kering, saudara. Jangan hidup menuruti hawa nafsu. Saudara tidak akan mengalami namanya terobosan kalau saudara hidup seperti itu. Ya, ikuti Tuhan. Ya. Ikuti Tuhan. Jangan mengikuti masalahmu. Jangan terpengaruh dengan masalahmu. Fokus sama Tuhan. Jangan fokus pada masalah. Ya. Kalau saudara fokus pada masalah, saudara akan diombang-ambingkan. Nah, saudara bisa stres kalau diombang-ambingkan. Bagaimana supaya saya tidak mengikuti masalah, Pak? Caranya saudara harus fokus pada Tuhan. Caranya bagaimana? Banyak doa. Tidak ada cara lain. Banyak doa. Ya, coba Matius 14
28 sampai 30. Ini ayat bagus. Ini yang keempat terakhir ya. Bagaimana kita mengalami terobosan, kemenangan, mengikuti Tuhan, jangan mengikuti masalah. Ya. Ya. Oh. Matius 14 28 sampai 30. Ini Petrus jalan di atas air. Kok iso, Pak? Nah, kita mau lihat bagaimana bisa Petrus mengalami mujizat. Ya. Matius 14:28. Kita mau lihat. Kita belajar dari Petrus. Ya. Matius 14 ayat 28. Saya bacakan. Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku kepadamu untuk berjalan di atas air." Ya, saudara sudah tahu ceritanya. Yesus berjalan di atas air. Kalau Engkau Tuhan, suruh aku jalan di atas air. Itu 28. 29 kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus bisa jalan di atas air. Ini artinya berjalan di atas ketidakmungkinan. Ini artinya berjalan di atas kemustahilan. Kok iso, Pak? Berjalan dengan kemustahilan. Bisa Petrus. Ini mustahil manusia berjalan di atas air. Artinya Petrus bisa berjalan di atas kemustahilan. Yang manusia mengatakan tidak mungkin, ini mungkin. Ya. Kemudian ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ini yang banyak dilakukan orang, ya. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ya, itu ayat 30. Petrus tenggelam karena dia lihat kanan, lihat kiri, lihat situasi, lihat kondisi, lihat domisili, lihat sopore akurek, lihat. Dan lihat Tuhan. Kalau kehidupan saudara lihat situasi dan kondisi, saya pastikan saudara tidak pernah mengalami kemenangan. Karena saudara akan diombang-ambingkan dengan keadaan. Petrus mengalami mujizat karena Petrus lihat Tuhan. Pak, saya kok bingung, Pak. Bingung karena kau lihat situasi. Situasinya kayak gini, jeglek. Situasinya nak munggah. Mending jeglek munggah. Muten. Iya. Kekristenanmu sesungguhnya kurang doa. Manusia roh itu di atas rata-rata manusia duniawi. 2 Korintus 3 ayat 17 tadi. Di atas rata-rata. Luar biasa. Petrus bisa berjalan di atas kemustahilan. Kehidupan yang mustahil, Petrus bisa berjalan. Karena Petrus lihatnya Tuhan. Sekali waktu Petrus lihat kanan kiri, waduh, takut dia tenggelam dia. Saudara akan tenggelam kalau saudara lihat kanan dan kiri. Kalau saat ini saudara banyak menghadapi masalah, saudara lihat masalah, saudara nggak bisa dekat sama Tuhan. Jangan lihat masalahmu, lihat Tuhan yang besar. Lebih besar dari masalah. Amin. Masalah silih berganti, Tuhan memberikan jalan keluar dan memberikan kekuatan pada Tuhan. Sementing saudara berdoa, berusaha, ikhtiar, usaha. Jangan doa tok, saudara, usaha. Iman tanpa perbuatan mati. Saudara melangkah 1 langkah, nanti Tuhan akan menyertai. Tuhan akan melakukan 10 kali langkah. Kalau Allah saudara mau memulai 1 langkah, ya, ikhtiar, bekerjalah, berteriaklah, bukan berteriak, bertindaklah, ya, usaha, hadapi masalah, usaha, hebat Tuhan saya harus usaha, ya, luar biasa, ya, itu rahasianya Musa untuk membelah Laut Merah, itu dalam ini saya keluar sebentar, dalam Keluaran 14 ayat 15. Ini ya, rahasianya Musa bisa membelah Laut Merah. Ya, kalau saudara membelah masalah saudara, lihat pelajaran dari Musa. Ya. Itu menghadang Laut Merah. Dia mau jalan, ada laut yang luas. Ya.
Keluaran 14 ayat 15. Keluaran 14 ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Berseru-seru artinya doa. Doa tok, Musa. Jerit tok. Kemudian saya lanjutkan, katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Action. Musa, action no. Tuhan ngomong. Berangkat Musa. Ojo berteriak-teriak tok. Kuncinya. Selanjutnya lagi kuncinya, apa yang ada padamu? Tuhan tidak cari yang lain. Apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Tongkat Tuhan dibuat mujizat. Amin. Hadapi masalah, apa yang ada padamu? Hadapi masalah, jangan berteriak-teriak tok. Berangkatlah Musa. Nanti laut terbelah. Amin. Masalahmu terbelah. Ya, pandang Yesus, pandang Tuhan, jangan pandang masalahmu. Yang keempat, ya, untuk mengalami terobosan ada 4 hal. Ya, yang pertama, saudara punya kehidupan doa. Pak, saya mau Pak itu terobosan itu Pak. Saya kepingin Pak. Saya dulu Tuhan beri aku ayat atau bahan untuk menyampaikan ini Tuhan. Cuma saya sendiri ingin mengalami namanya terobosan. Ya, kehidupan doa. Punya kehidupan doa. Ya. Yang ketiga, saudara, rohanimu harus bangun, harus menyala-nyala, supaya saudara mengalami breakthrough. Kalau saudara tidak mengalami breakthrough, mungkin rohanimu mati. Ya. Jadi saudara harus mengalami bangun dari kelemahan, bangun dari masalahmu, bangun dari kehidupanmu, bangun, rohmu menyala-nyala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenakan jubah pujian dan penyembahan. Memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan senang sebab Tuhan duduk di sana. Dia bertakhta, dia bersemayam. Itu dalam Alkitab, dalam terjemahan lama, dia bertakhta di atas pujian. Itu hanya raja yang bisa bertakhta. Ya, itu luar biasa. Itu yang keempat, ya. Ketiga, kenakan jubah pujian. Yang kelima, ngikuti Tuhan. Jangan ngikuti masalah. Pandang Tuhan, jangan pandang masalah. Kalau saudara pandang masalah, mungkin saudara saat ini pandang masalah tok, keliru. Pandang Tuhan. Tuhan besar. Amin. Mungkin kalau Tuhan izinkan itu terjadi demi kebaikan. Saudara belum lihat. Nanti saudara akan tahu. Tuh Tuhan, ternyata dia bawa naik saya. Ya, dia punya rencana damai sejahtera, rencana yang baik, bukan rencana kecelakaan. Ya, itu yang dapat saya bagikan. Ya, kita nyanyi, terus kita doa, setelah selesai. Oh, bisa. Haleluya. Jam 8. Haleluya.